Shalom, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Semoga pada saat yang indah ini kita masih diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan Allah kita. Saya Petrus Junior Manik dari Stasi Santo Yosef Tungkam Jaya, Paroki Santo Paulus Pangkalan Berandan, Keuskupan Agung Medan, akan menyampaikan ulasan kitab suci dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Injil Lukas ini membuat kita semakin memahami kehadiran Yesus sebagai juru selamat merupakan intervensi langsung Allah di dalam masalah manusia ataupun di dalam kehidupan manusia. Seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dan pada ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, kebiasaan orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi orang Yahudi yang saleh. Dan kita melihat dari Injil Lukas ini, Yesus pada saat itu telah berusia 12 tahun dan sedang mendekati untuk diterima dalam Yudaisme atau dalam tradisi Yahudi disebut anak hukum, atau anak hukum berarti anggota penuh di dalam masyarakat yang religius. Injil Lukas mengisahkan dalam ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Allah, Yesus telah berusia 12 tahun, telah berkembang, bertumbuh, dan juga timbul kesadaran dan kecerdasannya. Dalam ayat 43 ini, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Dalam arti kata tinggal bukanlah berarti hilang, tetapi mungkin Yesus tergugah hatinya untuk melihat di sekitar kota Yerusalem, baik berupa pemandangan ataupun berupa kemegahan, dan jelas yang lebih besar lagi adalah Yesus tertarik dengan ajaran ulama atau para guru yang ada di Yerusalem, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, dalam ayat 45, Bapak Ibu yang terkasih, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Siapa di antara kita yang tidak panik atau tidak khawatir jikalau anak satu-satunya yang kita miliki
ketika hendak ke perjalanan pulang, tidak menemukan di antara teman-teman ataupun sahabat seperjalanan. Nah, Injil Lukas mengisahkan pada ayat 46 dalam pasal 2 ini tertulis, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47 menerangkan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dengan senang Ibu Maria telah menemukan putranya Yesus di dalam bait Allah. Itulah obat dari kecemasannya. Yesus sangat tertarik dengan ajaran ulama dan para guru karena Yesus sudah semakin besar dan bertumbuh. Ia mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang segala sesuatu yang dimiliki mereka. Tetapi Yesus semakin sadar dan semakin ingin mengerti karena kebutuhan untuk mengerti hukum sudah bangkit dalam dirinya karena ia telah mendekati umur untuk anak hukum ataupun Yudaisme dalam tradisi Yahudi. Sehingga Yesus sangat tertarik untuk mendengar pengajaran dari guru atau orang terkemuka di Yerusalem. Nah, dalam ayat 47 kita telah membacakan atau telah kita lihat tulisan yang dibuat oleh Lukas. Pasal 2 ayat 47 begini. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Yesus yang sudah mulai bertumbuh dan bertambah besarnya dan juga bertambah kecerdasannya, ia sangat tertarik dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh para guru yang ada di Yerusalem. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ibu Maria dan Bapak Yosef sangat cemas hingga mereka menemukan Yesus. Tetapi setelah mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah 3 hari lamanya, Maria dengan cepat menanyakan kepada Yesus dan berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya dalam ayat 49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Maria heran dan kurang mengerti tentang jawaban yang diberikan Yesus kepadanya. Walaupun Yesus atau Maria dan Bapak Yosef satu rumah sejak bayi hingga berumur 12 dan sampai dalam asuhannya bersama dalam serumah. Tapi Ibu Maria dan Bapak Yosef tidak mengerti akan sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Yesus atau apa yang ada dalam diri Yesus sepenuhnya. Walaupun
Sebelum lahir, malaikat Tuhan telah memberitahukan kepadanya, tetapi tidak sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah telah membuat suatu keheranan terhadap para guru dan alim ulama, baik dalam menjawab pertanyaan dan juga memberikan suatu masukan ataupun suatu pertanyaan. Semua sangat mengherankan. Nah, di dalam ayat 51, ia tetap patuh kepada orang tuanya. Tertulis dalam Injil Lukas ini, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria tahu bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tetapi rencana Tuhan keseluruhan atau sepenuhnya, Ibu Maria belum mengetahui sepenuhnya. Karena Yesus telah semakin besar, semakin bertumbuh, dan semakin cerdas, bangkitlah di dalam dirinya bahwa Tuhan ada campur tangan di dalam hidupnya, yaitu Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil Lukas yang mengisahkan tentang Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah, dengan jelas Lukas menuliskan keterangan tentang ini. Mungkin Lukas diberitahu langsung oleh Maria, karena Yesus yang makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia, Lukas menuliskan dengan terang dan jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sekian ulasan kitab suci yang dapat saya sampaikan, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan kita, panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Shalom.